Oke, shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya? Pasti baik dong, Lause. Aku percaya teman-teman di rumah pasti masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya Lause ingin memperkenalkan diri. Nama Lause, Lause Devi. Samping Lause, Lause Susan. dan di belakang Lause yang main kajon ada Koko David, dan yang main gitar ada Koko Kenny. Nah, teman-teman, kita mau sama-sama siapkan hatinya kita untuk datang di dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena berkat-Nya, karena kemurahan-Nya, karena kebaikan-Nya atas hidup kita. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita gak mau ngobrol, gak mau sibuk sendiri, tapi kita mau fokus sama Tuhan saja. Karena Tuhan selalu menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Kita mau bilang sama-sama, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan masa depanku. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Dan saat ini semuanya karena
semua berkat-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu pada setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari penyertaan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan, sampai kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi memuji-Mu, lebih lagi menyembah-Mu. Berikan kami hati dan pikiran yang sungguh fokus sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, langsung aja teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, langsung mau nanya lagi sekali lagi. Shalom teman-teman. Shalom. Harus lebih antusias lagi. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Wah, saya yakin teman-teman di rumah sudah pada antusias, udah pada nggak tahan nih buat memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, tiba saatnya kita berkumpul bersatu, kita mau sama-sama naikkan pujian bagi Allah kita ya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala ya. Berdiri di hadapan para anak domba.
ngajak teman-teman semua buat persilakan duduk lagi. Kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan dengan segenap hatinya kita. Hari ini kita mau datang dengan kerendahan hati kita. Kita mau sama-sama datang untuk mendengarkan firman-Nya Tuhan. Mari buka hatimu, mari buka telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar sungguh firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kita semua. Kita boleh saling diberkati dan bahkan kita boleh memberkati banyak orang dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan adalah kebenaran setiap dalam hidupnya kami. Dan kami mau menyatakan itu Tuhan dalam hidupnya kami. Yang menyelamatkanku
kami percaya tak ada seorang pun yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hatinya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang urapi hamba-Mu yang berbicara, Tuhan juga yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami yang baik, kami sangat bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman kasih Tuhan. Ya, senang sekali boleh menyapa teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita tidak ibadah di gereja ya teman-teman. Melalui media YouTube kita sama-sama tetap beribadah di tengah pandemi ini. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah bagaimana kita kritis terhadap situasi dan juga kondisi. Nah teman-teman, ketika berbicara mengenai kritis ya teman-teman, ketika berbicara mengenai kritis sebagai anak-anak remaja, sikap kritis itu adalah sikap yang perlu banget untuk kita miliki, bahkan kita kembangkan di dalam kehidupan kita teman-teman setiap hari. Ini menjadi sesuatu yang penting teman-teman, penting sehingga kita tidak mudah langsung menerima segala sesuatu. Jadi ketika ada sesuatu disampaikan kepada kita, kita tidak langsung terima secara bulat-bulat. Oh iya, apa yang dikatakan itu betul. Tidak langsung seperti itu. Tetapi ketika kita berpikir kritis, kita akan menganalisanya dengan baik, akan kebenarannya. Dan sebagai kita orang percaya teman-teman, ketika kita berpikir kritis, standar kita adalah tentunya firman Tuhan teman-teman. Standar kita adalah firman Tuhan. Nah teman-teman, sehubungan dengan firman Tuhan, tadi saya katakan standar kita firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama yuk di rumah juga membuka Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada hari ini teman-teman. Teman-teman ikutin lah usaha dibaca ya di rumah juga ya. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman kita ya dari Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Sekali lagi tema kita hari ini adalah kritis terhadap situasi dan kondisi teman-teman. Nah teman-teman, ketika berbicara mengenai kritis gitu ya, nah dari nas yang sudah kita baca, perikop yang sudah kita baca, ada beberapa hal nih di mana kita perlu membangun sikap kritis sebagai anak-anak Tuhan teman-teman. Pertama, setiap orang percaya diberikan yang namanya karunia rohani. Ini tadi kita bisa dapat melihat di ayat 11 dan juga 12. Nah teman-teman, Lasso Hadi punya cerita Alkisah suatu hari gitu ya, suatu hari dalam sebuah gereja ada seorang anak remaja. Ia ditanya oleh seorang pengurus teman-teman. Ditanyakan, hai temanku, saya sudah sering melihat kamu datang ibadah ke gereja. Nggak pernah telat, nggak pernah absen, selalu hadir sudah 6 bulanan. Nah biasanya di gereja itu kalau udah 6 bulanan itu orang bisa terlibat dikit-dikit lah di dalam pelayanan teman-teman. Nah akhirnya pengurus ini yang adalah seorang pemerhati, dia tanya kepada remaja itu, maukah engkau terlibat di dalam pelayanan temanku? Nah ketika ditanyakan itu, orang itu tiba-tiba menjawab yang tadi pemerhati itu teman-teman. Dia bilang gini, oh maaf,
saya nggak punya keahlian apa-apa. Saya nggak punya keahlian apa-apa untuk terlibat di dalam pelayanan. Toh saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya rajin ke gereja, cukup kan? Itulah celetuk daripada orang itu ketika ditanyakan oleh salah seorang pengurus. Nah teman-teman, coba nih kita sama-sama berpikir kritis. Menurut teman-teman, benarkah hal tersebut? Benarkah bahwa seseorang tidak memiliki yang namanya keahlian? Sehingga akhirnya nggak terlibat di dalam satu pelayanan sama sekali. Benarkah jadi orang Kristen itu ya cukup hanya percaya kepada Tuhan, rajin ibadah, tanpa perlu terlibat di dalam yang namanya pelayanan teman-teman? Benarkah seperti itu? Nah teman-teman, jika kita melihat pasal 4, tadi kita tidak membacanya, pasal 4 ayat 7, di sana kita akan menemukan sesungguhnya pernyataan-pernyataan tadi adalah pernyataan yang tidak tepat teman-teman. Kenapa enggak tepat? Karena sebenarnya gini teman-teman, setiap orang percaya dianugerahkan setidaknya minimal satu karunia rohani. Ada banyak karunia rohani. Teman-teman bisa melihatnya di firman Tuhan. Nah, setiap orang percaya yang bertumbuh imannya di dalam Tuhan, tentunya ia akan terlibat di dalam pelayanan teman-teman. Nah, dalam hal ini, jika ada teman-teman yang mungkin nggak tahu, apa ya, Lausa Hadi, saya nggak tahu apa yang menjadi karunia rohani saya. Nah kita perlu cari tahu apa yang menjadi karunia rohani kita. Mungkin kita nggak tahu, tapi ada orang lain yang bisa tahu. Oh saya melihat kelebihanmu di sini. Kamu ini bisa menjadi pemerhati, kamu bisa memperhatikan banyak orang. Wah senyummu baik, kamu bisa jadi penyambut. Nah teman-teman, ada orang lain yang bisa memberitahu. Nah sebenarnya sehubungan dengan karunia rohani, jika nanti teman-teman mengikuti SMK, saya murid Kristus, itu ada dibahas perihal tersebut teman-teman. Nah teman-teman, jadi ketika kita menjadi orang percaya teman-teman, ketika kita menjadi orang percaya, kita itu terlibat dalam pelayanan. Kita terlibat dalam pelayanan, sadar ada karunia rohani itu yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita orang percaya. Karunia rohani itu berfungsi bukan untuk tentunya mau gaya-gayaan, mau nyombongin diri sendiri kepada orang lain. Oh, aku bisa ini, aku bisa itu, semuanya aku handle dalam pelayanan. Tentu enggak teman-teman, bukan untuk menyombongkan diri. Tapi apa? Pembangunan tubuh Kristus teman-teman. Kita melayani untuk menjadi tangan, menjadi kaki Tuhan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, mari sejak dini teman-teman kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa ketika kita pelayanan, itu bukan hanya BPJ. Kalau teman-teman tahu BPJ di gereja kita, Badan Pengurus Jemaat. Bukan hanya teman-teman kita yang udah jadi pengurus. Bukan hanya pembina kita, hamba Tuhan gitu. Bukan teman-teman, tapi yang namanya melayani teman-teman, itu semua jemaat. Jadi ada Lausa Hadi, ada teman-teman juga. Semuanya terlibat di dalam pelayanan teman-teman. Nah teman-teman yang di rumah juga jadi terlibat di dalam pelayanan. Nah teman-teman, tapi yang paling terpenting nih, ada poin paling terpenting ketika kita melayani Tuhan teman-teman. Ketika melayani Tuhan Yesus, itu karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani setiap kita, pribadi lepas pribadi. Ia sudah memberikan teladan bagaimana ia yang dari surga datang ke dunia, gitu kan. Ini sama-sama dirayakan dalam Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus teman-teman. Nah jadi mari teman-teman yang belum terlibat, bagi teman-teman belum terlibat di dalam pelayanan, mari kita terlibat di dalam pelayanan. Kita mohon kepada Roh Kudus tolong pimpin supaya saya dapat mengetahui apa yang menjadi karunia rohani saya. Sehingga dapat melengkapi kita satu dengan yang lainnya. Kita dapat saling melengkapi satu sama lainnya sebagai anggota tubuh Kristus teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan, good, itu baik. Nah, terus semangat di dalam melayani Tuhan dan tularkanlah api itu, semangat itu di dalam melayani kepada yang lainnya. Tapi mungkin ada yang tanya, kok di tengah pandemi ini nih kok, Lausa Hadi, gimana saya
bisa untuk melayani, kan nggak ke gereja. Teman-teman, melayani, jangan kita cuma berpikir konteksnya di gereja aja seperti yang tadi. Nah, melayani itu dalam segala aktivitas kita. Kita di rumah pun ketika tidak ibadah, kita bisa tanya kabar teman kita. Bagaimana kabarmu? Ada di gereja kita, di GKJ, ada penuntun saat teduh GKJ, bisa saling membagikan. Atau mungkin di remaja kalian punya renungan sendiri, bisa saling membagikan apa yang kalian mendapat berkat di hari itu dari membaca firman Tuhan. Tahu teman-teman bisa mendoakan teman kalian, saling mendoakan, caring, ada kepedulian satu dengan yang lainnya teman-teman. Dan ada hal-hal lainnya di dalam melayani ketika kita belum ibadah di gereja ya teman-teman. Ini tadi sikap kritis yang pertama, bahwa setiap orang percaya itu diberikan karunia rohani teman-teman. Lalu sikap kritis yang kedua adalah setiap orang percaya perlu yang namanya terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Nah teman-teman, ada pernyataan yang buat Lausa Hadi ini kurang tepat. Di mana orang berkata, tadi udah sempat disinggung, cukuplah beriman kepada Tuhan. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Gak perlulah rajin-rajin ibadah itu. Gak perlulah rajin-rajin baca firman Tuhan itu. Cukup percaya kepada Tuhan gitu. Nah itu nggak tepat teman-teman. Kalau kita mau berpikir kritis, melihat itu tidak tepat. Teman-teman, sebagaimana nih diri kita mengalami pertumbuhan. Coba teman-teman ingat dulu teman-teman kecil gitu kan, anak teman-teman ikut sekolah minggu. Nah semakin lama semakin bertumbuh, udah sampai dengan saat ini teman-teman. Sampai dengan saat ini teman-teman sudah pra-remaja, sudah remaja. Ada yang SMP, ada yang udah SMA ya, kita lagi ada yang mau kuliah gitu kan bahkan. Nah demikian jugalah bahwa Tuhan itu memiliki kerinduan. Tuhan rindu, iman kita terus mengalami pertumbuhan. Ada yang namanya kedewasaan di dalam iman percaya kepada Tuhan teman-teman. Terus bertumbuh. Jadi kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, bukan. Tetapi kita perlu terus ada pengenalan akan Tuhan yang kita percayai. Ini penting teman-teman. Penting supaya apa? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Ini kita bisa lihat di Efesus 4 ayat 14 teman-teman. Tidak mudah diombang-ambingkan ke sana kemari oleh, kalau kita lihat di dunia ini saat ini begitu banyak pengajaran yang beredar. Teman-teman buka internet itu ada begitu banyak pengajaran-pengajaran. Kalau teman-teman buka YouTube di sana ada berbagai macam aliran gereja, dari yang benar bahkan sampai yang nggak benar, dibilang bidat teman-teman. Nah makanya di situ kita perlu hati-hati, perlu ada pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh. Nah Tuhan Yesus ingin kita apa? Efesus 4 ayat 15. Tuhan Yesus ingin kita teguh berpegang pada apa? Kebenaran firman Tuhan teman-teman. Kebenaran firman Tuhan kita berpegang teguh di dalamnya, di dalam kasih, sehingga apa? Pada akhirnya terus bertumbuh apa? Di dalam akhirnya, di dalam segala hal, kita itu mengarah kepada Tuhan Yesus. Kepada Kristus yang adalah kepala teman-teman. Nah, jadi pertumbuhan kita adalah pertumbuhan ke arah Kristus teman-teman. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya semakin lama menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Bukan semakin serupa dengan hantu ya. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Di gereja rajin tapi pulang ke rumah tanduknya muncul. Jangan ya, jangan teman-teman. Nah teman-teman sekarang nih ya, kita mau lihat contoh-contoh ajaran di dunia ini. Yang mungkin di antara kita pernah ada mendengarnya. Contoh perihal membalas kejahatan teman-teman. Ketika berbicara kejahatan, mau balas dendam, enggak mau memaafkan. Kalau orang bilang gini, kamu mengasihiku, aku bisa membalas 10 kali lipat lebih baik daripadamu. Nah kalau kamu menjahatiku, aku bisa balas 10 bahkan 100 kali lipat, ada kesempatan, tunggu aku balas. Benarkah seperti itu teman-teman? Ya itu bisa menjadi ajaran dunia seperti itu teman-teman. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang bertumbuh dalam Kristus, kita tidak melakukan itu teman-teman. Kita tidak melakukan itu.
Sebagaimana Kristus sudah mengasihi, sudah memaafkan setiap kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Orang yang sudah bertumbuh dalam Tuhan tentu akan mengasihi dan memaafkan juga. Nah teman-teman, ini pendapat dunia bahwa tiap kali, ini pendapat yang baik ya, tiap kali kita memaafkan orang lain, sebenarnya kita juga menyembuhkan luka di dalam hati kita sendiri. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 32, di sana kita dapat melihat dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah loh, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra teman-teman, dan saling apa? Mengampuni. Kenapa saling mengampuni? Sebagaimana Allah sudah di dalam Kristus telah mengampuni Sahadi dan juga teman-teman. Nah, teman-teman, inilah yang bisa ajaran dunia yang pertama ya contohnya. Coba nih kita lihat ajaran dunia yang kedua, teman-teman. Ajaran dunia yang kedua yang mungkin ada yang pernah kita dengar juga. YOLO, you only live once. Nah teman-teman, pasti teman-teman pernah mendengar slogan ini, ada hashtag seperti ini gitu kan kalau lihat Instagram. Hidup itu cuma satu kali loh. Hidup cuma satu kali, jadi hiduplah sesuka hatimu. Apalagi kamu masih muda, merokok, hajar, ngerokoklah. Narkoba, ya udah coba icip-icip lah, ikuti gitu kan. Masa-masa SMA mungkin udah ada hal seperti itu. Apalagi ya dulu yang namanya dugem itu anak kuliahan. Sekarang anak SMA juga ikutan nih dunia gemerlap nih, anak-anak SMA bersama dengan teman-temannya. Atau apalagi balapan liar. Dulu kayaknya orang punya kendaraan itu baru umur-umur berapa. Sekarang SMP, SMA mereka udah bawa mobil, bawa motor sendiri. Wah, diajak ikut balapan liar. Atau teman-teman pergaulan bebas, tidak jaga kekudusan. Udahlah, hidup senang-senang, hidupmu cuma satu kali, nikmatilah. Teman-teman, benarkah seperti itu? Benarkah seperti itu teman-teman? Nah teman-teman, jika kita melihat Efesus 5 mengingatkan kita ini memang dulu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagaimana kamu anak-anak terang. Hidup selayaknya anak-anak terang. Nah berarti di sini teman-teman kita ingat bahwa kita hidup dengan penuh tanggung jawab teman-teman. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab. Hidup ini memang satu kali, hidup ini tapi adalah kesempatan, bukan untuk sesuka hati kita, tapi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab dan bagaimana hidup kita akhirnya bisa dipakai bukan jadi batu sandungan, tapi menjadi alat kemuliaan Tuhan di dunia ini, di mana Tuhan menempatkan kita di sekolah, di rumah, di tempat kita bergaul bersama dengan teman-teman kita, teman-teman. Nah, teman-teman, ini yang bisa kita lihat, ini contoh yang kedua gitu. Ketika hidup kita baik, kita akhirnya melalui hidup kita, orang yang belum kenal Tuhan itu bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, teman-teman. Hidup kita memancarkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau sehubungan dengan ajaran gereja, bagaimana? Nah, salah satu contoh yang Lausahadi ingat nih teman-teman, yang Lausahadi ingat sehubungan dengan iman teman-teman. Sehubungan dengan iman kita adalah untuk selamat perlu beriman kepada Tuhan plus perlu ditambahkan dengan melakukan perbuatan baik. Teman-teman, sekilas kayaknya benar. Tapi kalau kita mau berpikir kritis ketika kita tahu firman Tuhan, apakah benar seperti itu? Percaya kepada Tuhan ditambah dengan perbuatan baik supaya selamat. Benarkah seperti itu? Nah, jika kita mau berpikir kritis, kita melihat firman Tuhan, kita buka Efesus 2 ayat 8 teman-teman. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah teman-teman.
Nah teman-teman, ketika hal itu ada, berarti kita sama-sama tahu keselamatan memang pemberian daripada Tuhan teman-teman. Kita percaya kepadanya. Nah itu yang membuat kita selamat. Nggak perlu ada tambah-tambahan. Terus kalau ada perbuatan baik gimana loh Sahadi? Ya perbuatan baik itu adalah respon kita setelah kita diselamatkan. Jadi kita berbuat baik bukan supaya selamat, tapi karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita berbuat baik kepada sesama sehingga mereka pun merasakan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan teman-teman. Nah teman-teman melalui ketiga contoh tadi jelas sekali untuk kita perlu terus semakin mengalami namanya pertumbuhan di dalam iman. Pertumbuhan dalam iman, pertumbuhan dalam pengetahuan akan Tuhan. Terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi caranya untuk kita terus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengetahuan akan Tuhan, tentu yang pertama adalah setia di dalam pembacaan firman Tuhan hari lepas hari teman-teman. Ibarat kalau uang ya, gimana kita tahu uang itu palsu? Bukan mempelajari uang itu palsunya gimana, tapi kita mempelajari uang itu asli. Nah bagaimana kita tahu ajaran itu tidak benar? Standarnya sekali lagi adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita setia di dalam pembacaan firman Tuhan hari lepas hari. Yang kedua, ada komunitas yang baik, yang sehat. Jadi teman-teman jika di gereja teman-teman ya, di GKJ kalian ada yang namanya komunitas sel, kelompok sel. Gabung teman-teman. Ikut di sana sama-sama bertumbuh di sana bersama dengan teman-teman yang lainnya. Lalu yang ketiga teman-teman jangan lupa juga setia di dalam beribadah. Setia di dalam ibadah setiap minggunya. Jangan lupa untuk beribadah. Ketika saat ini masih di dalam YouTube, tetap setia di dalam ibadah juga teman-teman. Nah ketika nanti sudah ibadah di gereja, teman-teman jangan lupa juga datang ke gereja, setia di dalam ibadah teman-teman. Nah ikuti terus melalui channel GKJ tentunya ya teman-teman. Nah dengan demikian pada akhirnya apa? Kita semakin tahu mana ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Setelah itu kita juga akan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan akhirnya kehidupan kita pun semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki. Hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus teman-teman. Nah teman-teman, inilah dua hal yang boleh sama-sama kita renungkan di dalam kehidupan kita. Di mana yang pertama, setiap orang percaya itu memiliki karunia rohani. Jadi Sahadi dan teman-teman punya karunia rohani yang itu dapat membantu untuk melayani. Melayani untuk membangun tubuh Kristus. Yang kedua teman-teman, hari ini yang sama-sama kita renungkan adalah setiap orang percaya perlu terus yang namanya bertumbuh di dalam iman, di dalam pengetahuan akan Kristus. Sehingga akhirnya hidupnya semakin serupa Kristus. Amin teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ketika dalam masa muda kami boleh berpikir kritis dalam segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini ya Tuhan. Di mana standarnya adalah firman Tuhan. Tuhan yang memimpin, menyertai, memampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Ketika kami belum mengetahui karunia rohani kami, mampukanlah kami untuk boleh mengetahui dan kami boleh terlibat di dalam pelayanan ya Tuhan. Sehingga kami terus boleh sama-sama saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan ketika di dalam kehidupan kami biarlah kami terus boleh memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kami, pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Hati yang mau haus, hati yang terus rindu hari lepas hari diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, semuanya terberkati atas firman-Nya. Amin. Also percaya semuanya pasti terberkati sama firman-Nya. Nah sekarang kita mau persiapkan uang persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Caranya gimana Lause? Caranya siapin celengan atau amplopnya, nanti uangnya dimasukin ke celengan atau amplop.
Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kau yang pakai persembahan kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kau juga yang berikan hikmat kepada yang mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sambil kasih persembahan, kita mau angkat pujian Anggur Baru Tercurah. Sama-sama ikut nyanyi ya. Kita mau bilang Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yeay. Teman-teman, kita bersyukur kita boleh menjalani ibadah kita pada hari ini. Dari awal, tadi kita boleh memuji Tuhan, kita juga sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kasih setiamu. Engkau yang telah terus memimpin menyertai kami boleh mengikuti ibadah. Dan biarlah melalui pujian yang ada, melalui firman yang ada itu boleh terus menguatkan iman kami. Iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan yang terus memimpin menyertai kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan juga sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus boleh memimpin menyertai di dalam aktivitas kami. Dan untuk esok hari ketika kami kembali di dalam aktivitas yang lainnya, biarlah Tuhan juga yang terus memimpin menyertai di dalam kehidupan kami. Mampukan kami terus boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.